Bab 1055. Dimensi kehampaan. 10 orang. Mile sedikit mengernyit, dia hendak berbicara. Queen tiba-tiba berkata lagi, begitu seseorang menahan dia, aku tanya padamu, berapa banyak yang bisa kamu pukul? Mile terdiam. Queen menarik napas dalam-dalam, jangan pikir kekuatanmu telah meningkat pesat, lalu ada kekuatan misterius muncul di belakangmu, kemudian kamu merasa tak terkalahkan. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di kepala Mile, jangan buka. Suara Aro. Mile tidak ragu sama sekali, dia menggerakkan tangan kanannya. Menara penjara alam dan ruang buku dimensi luas langsung kembali ke tangannya. Melihat pemandangan ini, Master Lady dan Wita Zhang menghela nafas lega. Sebenarnya, mereka barusan juga panik. Karena semakin banyak master di langit sekolah tinggi dimensi luas. Terlebih lagi, para master ini sangat kuat. Di antara mereka, tidak kurang dari 10 master di alam Dominion. Mile tidak menyangka ada begitu banyak master, dan di antara mereka, ada begitu banyak master di alam Dominion. Ini tidak normal. Mile melihat ke langit, dari mana para master alam Dominion ini berasal. Awalnya, dia pikir dia bisa menghalangi kekuatan itu setelah membantai klan iblis langit, tapi sekarang sepertinya dia belum bisa menghalangi kekuatan itu. Seperti yang dikatakan Queen, aku sedikit berlebihan. Atau, dia meremehkan pentingnya ruang buku dimensi luas. Pada saat ini, aura kuat di langit itu berangsur-angsur menghilang. Mile melirik ke langit, lalu berbalik dan pergi. Selama dia tidak membuka ruang buku itu sekarang, kekuatan ini tidak akan mengganggunya, tetapi begitu dia membukanya, kekuatan ini dan para master ini pasti akan menyerang. Seperti yang dikatakan Queen, kecuali memanggil wanita bergaun polos atau master sekte pedang. Selang beberapa waktu, sekolah tinggi dimensi luas kembali normal. Di halaman, Mile melihat menara kecil dan ruang buku dimensi luas di depannya, dan tetap diam. Benda ini benar-benar sangat berbahaya saat ini. Wita Zhang dan Master Lady tiba-tiba berjalan ke arah Mile. Master Lady berkata, aku pikir mungkin waktunya belum tiba. Mile dan Wita Zhang memandang Master Lady. Master Lady berkata dengan nada ringan, karena ruang buku ini ada di tangan kamu, itu pasti maksud Tuan, tapi tidak boleh dibuka sekarang, mungkin karena waktunya belum tiba. Mile berkata dengan suara yang dalam, kapan waktunya tiba? Master Lady menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Mile menghela nafas dengan suara rendah. Master Lady berkata lagi, kamu tidak perlu khawatir hal itu. Selama kamu tidak membuka ruang buku, kekuatan itu dan para master tidak akan berani melakukan apapun kepadamu. Tapi jika kamu membukanya, mereka tidak akan peduli dengan apapun. Mile mengangguk, aku tidak terlalu khawatir dengan orang biasa. Yang kukhawatirkan adalah kota tanpa batas dan dimensi kehampaan, dan juga Queen. Intuisinya memberitahu dia bahwa Queen mungkin juga tertarik dengan ruang buku itu. Master Lady berkata, tidak peduli apapun itu, kamu lebih baik jangan menyentuh ruang buku ini sekarang. Mile tersenyum, lalu berkata, kalian juga hati-hati, aku akan kembali ke Sekte Abjad Kuno. Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan pergi, seolah memikirkan sesuatu. Tiba-tiba dia menoleh untuk melihat Wita Zhang berdua, kalian berdua harus mencapai alam reinkarnasi. Wita Zhang menggelengkan kepalanya, tidak sesederhana itu. Mile membentangkan telapak tangannya, sebuah jilid buku kuno muncul di tangannya. Dia menyerahkan jilid buku kuno itu kepada kedua wanita itu, ini pemberian kakakku, pasti sangat membantu kalian. Wita Zhang mengambil buku kuno,
Setelah dia meliriknya, ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. Kamu, Miley berkata, segera capai alam reinkarnasi. Baik Nita Zhang dan Master Lady tidak lemah dalam kekuatan tempur. Jika mereka mencapai alam reinkarnasi dan menambahkan objek asing, kemungkinan besar bisa melawan alam Dominion. Setelah Miley keluar dari sekolah tinggi dimensi luas, Nita Zhang langsung melakukan pelatihan tertutup bersama Master Lady. Demi bisa membiarkan kedua wanita itu mencapai alam reinkarnasi dengan tenang, Miley meninggalkan tetua Budi Academy, dan dia kembali ke Sekte Abjad Kuno. Begitu dia kembali ke Sekte Abjad Kuno, cahaya pedang tiba-tiba menebas ke arahnya. Miley menyipitkan matanya sedikit, tiba-tiba menghunus pedangnya, menusuk ke dalam cahaya pedang. Boom! Cahaya pedang meledak, namun saat berikutnya, sebilah pedang tiba-tiba menebas di antara kedua alisnya dari sudut yang aneh. Miley menyipitkan matanya sedikit, menoleh ke samping dan memutar pergelangan tangannya, pedang di tangannya menebas. Boom! Miley merasa bahwa pedangnya diblokir oleh sesuatu, dan saat berikutnya, cahaya pedang datang ke tenggorokannya. Dia tidak memilih untuk memblokir pedang itu, tetapi menusuknya dengan pedang. Puff! Pedang ini menembus udara. Miley melihat ke seberang, ada seorang gadis kecil berdiri di sana. Sabta. Sabta berdiri dengan tenang, memegang pedang bersarung di tangannya. Sabta menatap Miley, tubuh fisik sangat kuat, benar-benar bisa melakukan apapun yang diinginkan. Jika itu orang biasa, pasti tidak akan pernah berani menukar nyawa dengan nyawa seperti Miley. Tapi tidak ada pilihan lain, tubuh fisik Miley terlalu kuat, pedang itu mendarat, kecepatan pedangnya lebih cepat dari Miley, tetapi tidak ada gunanya, karena pedangnya tidak bisa membunuh Miley. Miley tersenyum dan berkata, Sabta, kamu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sabta mengangguk, kamu juga. Miley melihat sekeliling, di mana Ladia dan Luna. Sabta berkata, mereka S2 pergi. Sudah pergi. Miley sedikit mengernyit, kemana? Sabta berkata, pergi berlatih. Mendengar ini, wajah Miley menjadi gelap. Pada saat ini, Sabta tiba-tiba berkata, jangan terlalu khawatir, keduanya sudah mencapai alam sebab akibat dan kekuatan tempur mereka tidak buruk, orang biasa sulit untuk menyakiti mereka. Miley sedikit mengangguk, dia tahu kekuatan Ladia dan Luna. Kekuatan tempur mereka, selagi tidak bertemu dengan alam Dominion, maka tidak akan ada bahaya. Miley memandang Sabta, kamu sedang tunggu aku. Sabta mengangguk, aku ingin bertarung denganmu. Miley tersenyum dan berkata, baik. Sabta memandang Miley, hati-hati. Setelah selesai berbicara, dia tiba-tiba menghilang, seberkas cahaya pedang melintas di depan Miley dalam sekejap. Miley memblokir pedang. Boom! Miley mundur beberapa kaki. Pada saat yang sama, beberapa bayangan cahaya pedang berkedip di sisi Miley, dan Miley menghunus pedangnya tiba-tiba. Bum bum bum. Miley mundur puluhan kaki lagi, begitu dia berhenti, cahaya pedang secerah salju tiba-tiba jatuh lurus dari atas kepalanya. Miley menusuk dengan pedang. Memaksa. Pedang ini menusuk langsung ke cahaya pedang meledak, dan sebilah pedang itu berada di atas pedang Miley. Boom! Ruang hampa di sekitar Miley terbelah. Pada saat ini, Sabta di atas kepala Miley tiba-tiba menghilang secara aneh. Miley menyipitkan matanya sedikit, dia menghunus pedangnya lagi. Boom! Kekuatan yang kuat menyapu di tubuh pedangnya, dan dalam sekejap, Miley mundur belasan kaki berturut-turut. Menghadapi Miley, Sabta menghilang dengan aneh lagi. Pada saat ini, Miley tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebas. Boom! Seberkas cahaya pedang tiba-tiba meledak di depan Miley, dan sebuah bayangan mundur berturut-turut.
Itu adalah Sabta. Begitu Sabta berhenti, Mile tiba-tiba muncul di depannya. Pada saat yang sama, pedang sudah mencapai di antara alisnya. Wajahnya berubah drastis, dia menginjak kaki kanannya dan mundur puluhan kaki dengan keras. Setelah Sabta berhenti, dia melihat ke pergelangan tangan kanannya. Pada saat ini, ada bekas pedang kecil di pergelangan tangan kanannya. Sabta memandang Mile, pedang kamu barusan itu ilusi. Mile mengangguk, pedang ilusi. Benar dan palsu, ilusi dan nyata, perubahan tanpa akhir. Sabta berkata, baru belajar. Mile mengangguk, mau belajar. Sabta menggelengkan kepalanya, ayo, tahan pedangku. Setelah selesai berbicara, dia memegang pedang dan meletakkannya di antara alis dengan kedua tangan. Saat berikutnya, dia tiba-tiba menghilang di tempat. Di arena, cahaya pedang melintas. Di kejauhan, Mile menyipitkan matanya sedikit. Dia tidak memilih untuk mundur. Dia maju selangkah dan menebas dengan pedangnya. Tarik pedang untuk menentukan hidup dan mati. Pedang ini menebas. Cahaya pedang Sabta terpaksa dihentikan secara tiba-tiba olehnya, tetapi tidak menghilang. Pada saat ini, Sabta tiba-tiba berteriak dengan marah. Dia mengayunkan pedang dengan kedua tangannya. Boom! Mile mundur dengan liar. Pada saat ini, Mile menginjak kaki kanannya dan dia mendorong pedang di tangan kanannya ke depan. Boom! Cahaya pedang meledak, Sabta langsung didorong mundur sejauh puluhan kaki. Setelah Sabta berhenti, dia menatap Mile, bertarung lagi nanti. Mile mengangguk dan berkata sambil tersenyum, baik. Sabta menyimpan pedangnya dan berkata dengan nada ringan, aku akan pergi. Mile sedikit mengernyit, mau kemana? Sabta menatap ke langit dan berkata dengan ringan, tempat yang bahkan tidak ku ketahui. Mile masih ingin bertanya, Sabta tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di ujung langit. Sudah pergi. Di tempat, Mile terdiam. Sabta ini pergi kemana? Tanpa banyak berpikir, Mile berbalik dan kembali ke Sekte Abjad Kuno. Di Sekte Abjad Kuno, Mile bertemu dengan ketua Sekte Gilten Sen di Sekte Abjad Kuno. Gilten Sen memandang Mile dengan ekspresi rumit, pemuda di depannya lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat ini, Mile tiba-tiba mengeluarkan cincin penyimpanan dan dia menyerahkan cincin penyimpanan kepada Gilten Sen. Gilten Sen memandang Mile, ini. Mile tersenyum dan berkata, ini adalah sesuatu yang aku dapat dari kota iblis langit. Seharusnya bermanfaat bagi murid-murid Sekte Abjad Kuno dan tetua kita. Gilten Sen melirik cincin penyimpanan dan segera, wajahnya berubah. Di dalam cincin penyimpanan bukan barang biasa. Gilten Sen memandang Mile, ini. Mile berkata dengan nada ringan, berikan kepada murid-murid Sekte Abjad Kuno. Adapun cara membagikannya, tetua Sen putuskan sendiri. Jangan menolak, sekarang Sekte Abjad Kuno kita harus menjadi lebih kuat. Menjadi lebih kuat. Sekte Abjad Kuno saat ini, dibandingkan dengan kekuatan tetua Gu itu, masih jauh di belakang. Jika berhadapan dengan kekuatan setingkat kota Tiandao, Sekte Abjad Kuno bahkan mungkin tidak bisa melawan. Gilten Sen menyimpan cincin penyimpanan dan berkata, apa rencanamu ke depan? Mile berkata dengan nada ringan, menjadi lebih kuat. Dia yang sekarang bisa bertarung dengan Master Alam Dominion secara paksa, tapi dia tidak yakin bisa mengalahkan Master Alam Dominion. Pembukaan ruang buku kali ini membuat dia tahu bahwa meskipun dia telah memusnahkan pelindung Tao dan klan iblis langit, ini tidak berarti bahwa krisis sudah hilang. Terlebih lagi, saat Kaksue pergi, juga pernah bilang kepadanya, berharap bisa bertarung berdampingan dengan dirinya di masa depan. Dia tahu Kaksue sedang membicarakan Sekte Pedang. Dan Sekte Pedang itu,
Sekte pedang pasti punya musuh. Dan sekte pedang begitu kuat, tapi masih memiliki musuh. Bisa dibayangkan betapa kuatnya musuh itu. Selain itu, ada juga bencana 5 dimensi. Bencana 5 dimensi inilah yang membuat semua kekuatan takut saat ini. Jika bencana 5 dimensi datang, apa yang harus dirinya lakukan? Pada saat ini, sebuah suara dari lantai 9 tiba-tiba terdengar, bawa kamu ke suatu tempat. Miley bertanya, tempat apa? 9, tempat yang pernah aku tinggal waktu dulu. Miley terkejut, dan kemudian bertanya, tempat apa itu? Lantai 9, dimensi kehampaan. Miley tertegun. Pada saat ini, di lantai 7 menara penjara alam, Nain yang terbaring di tanah tiba-tiba membuka matanya, tetapi dengan cepat menutupnya kembali, dan terdengar suara halus dari menara. Baterai lemah, harap isi daya, baterai lemah, harap isi daya. Bersambung.